Tapi diberangkatkan lewat mediator gitu. Dan lebih murah. Cuman kesini langsung kuliah atau macam gimana? Oh, kalau kesininya tuh nggak langsung kuliah, jadi lewat jalur Mahat Al-Azhar dulu. Melalui mediator berangkat. Untuk total biaya paling sekitar, karena dari level 3 ya, jadi hitungan kasarnya 30 juta kena ada. 30 juta kena. Habis sama tiket yang gitu, paspor. Nah, kenapa saya sarankan harus memiliki teman dekat atau tetangga dekat orang Mesir? Kalau ada apa-apa dengan kita di sini, beliau yang akan membantu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini silakan nama saya Hamdan Rizky. Hamdan Rizky, ya, asli dari Ambon. Ambon ya. Ambonnya di mana? Ambonnya di Perumnas, rada ke perkotaan. Perkotaan ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ini silakan nama saya Hamdan Rizky. Hamdan Rizky, asli dari Ambon. Ambon ya. Ambonnya di mana? Ambonnya di Perumnas, rada ke perkotaan. Perkotaan ya. Kalau dari Soreang jauh ya? Jauh banget. Kalau saya Soreang Bandung, Soreang Ambon jauh. Alma mater mana? Alumni dari PPI 76 Tarogong Garut. Oh, PPI 76 ya. Iya. Pesantren Persis nomor 76 Tarogong. Sama sampai Mualimin soalnya. Alhamdulillah. Gimana pengalamannya nih? Pertama motivasi ingin kuliah di Al-Azhar itu apa? Yang kedua itunya prosesinya, estimasi biayanya seperti apa? Gitu. Jadi kalau untuk belajar atau kuliah di Al-Azhar itu udah punya keinginan dari dulu, dari SMP atau bisa dibilang dari SD juga udah punya keinginan dari bahwasanya dari keluarga, karena sekeluarga itu nggak ada yang paham, itu kurang paham dalam sisi agama. Di sisi lain di Ambon itu untuk Islamnya itu baru sekitar 50% itu penduduk orang Islam di Ambon. 55%. Jadi 50% nya untuk orang Islam dan sisanya itu di luar Islam kayak Kristen, Buddha dan kalau motivasi untuk belajar di Al-Azhar sendiri bahwasanya ya tadi dari faktor keluarga gitu, nggak ada dari keluarga satu orang pun yang paham. Kalau dari masalah dari segi pekerjaan gitu ya, banyak yang kerja di bank, banyak yang kerja di polisi, banyak yang kerja jadi PNS, tapi nggak ada satupun yang jadi seorang fakih atau paham dalam agama. Dan dari sini orang tua saya menanamkan dari kecil, mendidik anak dari kecil bahwasanya untuk gede nanti insya Allah kamu akan belajar di Al-Azhar gitu kan. Jadi dari kecil udah ditanam sama lihat pokok hukumin gitu ya. Iya. Kemudian kenapa Al-Azhar yang dipilih bukan yang lain gitu? Karena setelah kan kemarin sempat di Aroyah gitu kan. Jadi setelah lulus dari tahun 2019-2020 lanjut kuliah di Aroyah. Tahun di Aroyah. Nah, dari teman-teman Aroyah itu banyak yang merekomendasikan untuk melanjutkan kuliah di Mesir. Kenapa? Karena dari segi ilmunya itu Mesir itu masih alami lah gitu. Jadi syekh-syekh yang paham dalam ilmu ini ada di Mesir. Kalau mau cari buku apapun yang nggak ada di seluruh dunia, di Mesir itu pasti ada. Seperti itu. Nah, kemudian prosesinya nih, proses pemberangkatan dari awal sampai akhir macam mana nih? Iya. Kalau proses itu kebetulan saya punya teman sama juga kemarin kan seperti orang ya. Nah, teman seangkatan itu ternyata punya ustadz yang bisa memberangkatkan untuk kuliah di Mesir Al-Azhar. Ya. Nah, dan kebetulan kemarin kan udah search gitu, udah cari-cari informasi gimana sih cara untuk kuliah ke Al-Azhar gitu kan. Kalau tahun-tahun sebelumnya lewat Kemenak, dan setelah dicari nggak ada gitu. Dan kalau udah udah putus asa gitu, nggak ada lagi. Kayaknya tahun ini nggak bakal ada yang berangkat ke Al-Azhar karena corona juga. Dan akhirnya putus asa lah gitu. Kayaknya tahun ini nggak kuliah dulu gitu. Kan. Nah, setelah itu ada tawaran dari temen, ada yang chat gitu kan. Dan antum kan udah selesai di Aroyah, lumayan bahasa Arabnya bisa tuh. Nah, gimana kalau lanjutin ke Al-Azhar aja gitu, Mesir.
oh iya kebetulan Ana lagi cari juga gitu kan, lagi cari buat ngeberangkatin ke sana, cuman setelah dicari nggak ada. Nah kebetulan teman ini nawarin, dan setelah ditawarin dijelasin, alhamdulillah tertarik gitu kan, Ana tertarik. Dan setelah dijelasin juga estimasi biaya semuanya, itu cuman habis sekitar 15 sampai 16 juta itu untuk perangkatan dan sebulan di Mesir Al Azhar. Sudah sama pemberkasan Udah macam-macam pemberkasan, visa, paspor, dan kalau paspor sih aneh ngurus sendiri. ya. Oke, berarti udah berangkat ke sini bukan lewat Pusiba buat lewat Kemenag gitu kan, tapi diberangkatkan lewat mediator gitu, dan lebih murah. Cuman ke sini langsung kuliah atau macam mana? Oh, kalau kesininya tuh nggak langsung kuliah, jadi lewat jalur Mahat Al Azhar dulu. Oh, jadi ke Al-Azhar, ke Mahat di sini. Iya, Mahat dari Al Azhar yang dulu. Jadi kebetulan kemarin tuh dari bulan November sampai di Mesir. Mesir. Berarti kelas tingkat berapa sekarang? Sekarang mustawanya tuh mutak bertim awal. Untuk lebih awal. Ya, jadi level berapa? Level 5. Level 5. Level 5. Butuh berapa tahun untuk kuliah di Al-Azhar untuk bisa langsung kuliah itu? Untuk langsung kuliah itu ada rincian yang butuh penjelasan panjang, cuman aneh ringkasin aja. Nah kalau di Ana itu DK, jadi dari DK terus ke Mahat terus baru ke kuliah. Nah kalau di DK ini kan udah DK itu apa itu? DK itu dirasa khosoh. Dirasa khosoh. Iya, jadi dirasa khosoh buat untuk masuk ke Mahat Al Satu Azhar. loncatan ya. Iya gitu. Nah setelah dari DK masuk ke Al Azhar kan, nah itu butuh waktu ya sebulan 2 bulan lah gitu. Setelah selesai masuk ke Mahat. Nah nanti di Mahat itu ada musabakoh gitu. Jadi ada percepatan kayak apa di akselerasi. Akselerasi ya. Ya, dari akselerasi dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan. Jadi ada akselerasi khusus tes, ikut akselerasi kelas 3, udah selesai kelas 3 ikut ujian sama-sama orang-orang yang udah mualimin atau SMA-nya di sini gitu kan, bareng sama mereka untuk tes ke Al Azhar. Nah itu butuh waktu kurang lebih setahun. Berarti paling cepat bisa setahun ya? Paling cepat. Paling lama itu? Ya kalau otaknya sampai ya, kalau di luar rata-rata nggak tahu ya. Oh iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ikut musabakoh itu, naik tingkat terus ya, biar setahun langsung bisa kuliah. Ya berarti itu dari pengalaman niat awal, kemudian pengalaman prosesi keberangkatan Ustaz Hamdan di Ambon ini. Kemudian lanjut yang terakhir, siapa namanya Ustaz? Sama saya Muhammad Zulfikar asli dari Bandung. Asli Bandung. Alma maternya? Alma maternya SMA Baitur Rahman. SMA Baitur Rahman. SMAN bukan? Bukan SMA biasa ya? Iya. Pondok gaya-gaya pondok gitu. Gaya pondok. Ya. Berarti di sana ada pondoknya nggak? Ada Pondoknya juga. Nah kalau ini Ustaz Zulfikar ini beliau dari SMA tapi yang ada pondoknya, bukan dari alumni PPI tapi gabung ke PCI Persis. Karena kita PCI Persis di sini pun ahlan wa sahlan ketika ada anggota yang bukan alumni pesantren Persis tapi mau gabung, insya Allah kita di sini para pengurus juga welcome gitu kan, ahlan wa sahlan. Nah di sini PCI Persis Mesir ini sebagai alat aja komunitas untuk mengumpulkan, mengorganisir alumni dari PPI di Indonesia biar gampang untuk koordinasi. Nah seperti itu. Jadi ketika sini kita yang sudah lama bisa memantau, kemudian mereka yang baru datang pun bisa untuk curhat, untuk tanya-tanya itu tidak susah gitu. Ustaz Zulfikar kemarin ya sama pertanyaannya, tujuan awalnya itu apa yang memotivasi untuk sekolah Al-Azhar itu? Tujuan pertama ya insya Allah cari ilmu sebanyak-banyaknya, khususnya agama gitu. Betul. Padahal sebelumnya belum kepikiran gitu mau ke Al-Azhar, dulu impiannya tuh ke ITB Bandung. ITB ya. Saya senengnya sains gitu. Betul. menghitungnya gitu. Nah tapi ketika di SMA saya tuh tiba-tiba kepikiran gitu Al-Azhar, padahal waktu kelas 10 awal tuh anak tuh cuma ngomong doang, Mesir tuh cuma ada di omongan gitu, belum niat sampai benar-benar dalam. Nah tapi kebetulan di sekolah ada guru, dia alhamdulillah alumni dari Azhar, udah lulus gitu, ada sekitar 3 orang. Oh gitu. Nah di sana beliau di Baitur Rahman itu ya gitu, jadi saya kepikiran kayaknya ke Mesir
insya Allah maulah Oh, bisa tertarik gitu. betul. Kemudian prosesnya gimana dari awal sampai akhir, dari mulai daftar sampai bisa mengijakan di Mesir ini gimana tuh? Alhamdulillah jalurnya sama sih, Persiba gitu. Persiba, Kebetulan sekelas sama Zidane, Sekelas, satu ya. kelas. Nah, Kita mulai dari level 3 dulu di Persiba. tapi pas ujian beda rumah ya ini. Beda, karena kita kan online Online. ujiannya Ujiannya di online. rumah. Jadi baru ketemu sama ini pas berangkat sini ya, Ustaz? Iya, Di, baru di bandara berarti. Di bandara. bandara Tadi asli mana? Bandung. Bandung juga ya. Sama Bandung. Nah. Terus? Level 3 bareng sampai level 7 beres. Iya. Habis itu ya kita berangkat bareng-bareng juga melalui mediator berangkat. Untuk total biaya paling sekitar, karena dari level 3 ya, jadi hitungan kasarnya 30 juta kena ada. 30 juta kena. Habis sama tiket yang gitu, paspor, semua. Tapi kalau biaya intinya mungkin hampir sama dengan Sadul Bab tadi ya, Iya. 2 satuan gitu. Ya sekitar 20 sampai 30 juta lah 30. rentang harganya. Yang hal seperti itu. Ya, ada lagi? Oh, mungkin ini pertama kali kesini gimana Oh, iya, rasanya, betul, tadi. perasaan saya gitu. Ah, Ketika pertama kali menginjakan kaki di Mesir itu kan gimana ya, langsung ya syukur lah pertama, Syukur. karena dulu cuma sujud syukur diomongan. gak? Pas nyampe di bandara sujud syukur gak? Enggak, takut ketabrak orang gitu. Soalnya kita kan rombongan gitu. Takut dilindes gitu. Iya. Nah, alhamdulillah seneng banget gitu pertama kali di sini. Karena dulu kan cuma omongan doang, cuma bercanda mungkin bisa dibilang pengen ke Mesir, pengen ke Mesir. Tahunya sekarang udah bisa diinjak Mesir, di tanah Mesir. Alhamdulillah. Gimana pandangan pertamanya tuh? Pandangan pertama Mesir gimana ya? Kaget aja gitu. Kaget aja. Beda, karena sangat beda jauh dari Indonesia. Beda banget. Kayak dari lalu lintasnya, wah beda, menarik. Sesuai yang dibayangkan sebelumnya gak? Enggak, karena Enggak. sebelumnya belum tahu kan, belum terbayang. Belum terbayang. Iya. Jadi ketika di sini, wah ternyata seperti ini Mesir gitu. Tapi insya Allah untuk suasana keilmuannya ada gitu dari Azharnya. Kebetulan kan tinggal di Darosah, dekat di daerah pendidikan. Jadi alhamdulillah insya Allah betah juga lah. Insya Allah. Nah ini sahabat UPS, alhamdulillah kita barusan sudah dengar pengalaman niat awal macam mana mereka itu kok memilih Al-Azhar. Kemudian prosesnya juga beragam. Nah mungkin ini yang dari saya sebagai apa namanya sharing pengalaman saya yang ya udah lama di sini untuk teman-teman yang baru datang gitu kan. Nah itu tentang keajaran. Kemudian yang kedua tentang kemasisiran atau tentang sosialisasi di Mesir di sini. Nah ini juga harus sering saya sampaikan. Saya juga dapat sharing atau nasihat ini dari senior saya dulu sebelumnya. Yang pertama, kita di sini itu harus membawa akhlak Islam. Karena kita itu adalah bi'sah ya, utusan dari Indonesia untuk mempelajari agama Islam. Jadi akhlak Islam itu yang harus diperlihatkan ke penduduk setempat. Ya insya Allah apa yang dilakukan dulu di pesantren, apa dulu yang diajarkan di pesantren, dilakukan di sini. Seperti kalau berjalan, yang perempuan nggak boleh ketawa-ketawa di jalan, laki-laki juga. Jadi perlihatkan ke penduduk setempat itu akhlak Islam, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting biar mereka itu respect kepada kita, baik kepada kita, tidak memandang sebelah mata. Kemudian yang selanjutnya, miliki tetangga orang Mesir. Jadi yang dekat dengan kita di Imaroh ini nih, miliki satu aja tetangga orang Mesir. Karena di satu Imaroh ini kan biasanya ada 5 atau 6 lantai. Itu bisa sampai 15 sakoh, 15 rumah. Berarti ada sampai 15 atau 12 kepala keluarga di satu apartemen ini. Nah, pasti ada yang nggak baik dan ada yang baik. Nah, kita harus sering sosialisasi dengan penduduk penghuni Imaroh ini, apartemen ini. Cari siapa yang baik. Biasanya ketemu kalau kita sama-sama habis sholat Jumat terutama, karena mereka bapak-bapak keluar semua, bekerja libur semua dan sholat Jumat semua. Nah di sana kita berpapasan.
Nah yang baik kita deketin, kita tanya. Mereka itu lebih senang untuk ditanya-tanya, memperlihatkan bahwa kita butuh mereka. Tanya aja, ingin ini itu. Nah mereka senang. Nah kenapa saya sarankan harus memiliki teman dekat atau tetangga dekat orang Mesir? Kalau ada apa-apa dengan kita di sini, beliau yang akan membantu. Jadi yang kalau kita punya komunitas PWK Persis, kan PCI Persis, punya kekeluargaan, punya PPMI, itu kejauhan. Tapi yang dekat itu orang Mesir sendiri. Dan kalau kita berantem dengan orang Mesir dibantu oleh tetangga atau teman Indonesia, kita kalah. Tapi kalau dibantunya orang Mesir lagi, nah kita dibela. Yang kedua, jangan memperlihatkan kemewahan kepada orang Mesir. Seperti HP itu kan kalau kayak saya aja gitu, bawa HP yang ya gak sepilah, cuman Samsung A50, tapi karena lebih bagus dari yang orang Mesir itu jadi pandangannya itu gimana gitu. Itu kan mencuri perhatian mereka yang negatif gitu. Nah itu hal-hal yang tidak perlu diperlihatkan ke orang Mesir, gak usahlah diperlihatkan. Kemudian yang ketiga, ini dalam mujamalah atau interaksi dengan orang Mesir, biar kita nyaman, kita tidak banyak berantem dengan orang Mesir. Gunakan kalimat sapaan yang sopan gitu. Seperti mungkin kalau di Indonesia diajarin memanggilnya itu amu ya, amu atau paman. Nah ini sebenarnya kalau di Mesir amu itu agak kasar, apalagi kalau u-nya dihilangkan. Ya am itu kayak ke sepantar aja. Nah, kalau kita mau pakai bahasa amu, yang lebih sopan pakai i. Jadi ya ammi, ya pamanku. Itu lebih ngena, orang Mesir lebih dihargai. Dia langsung akan sopan ke kita. Dan saya sekarang itu jarang menggunakan kata amu ke orang Mesir itu. Bisa pakai basya, bisa pakai ya pandam, ya ustad. Itu kata sapaan untuk orang Mesir. Atau ya habibi itu ketika mereka sudah disopani oleh kita, mereka pun akan segan kepada kita. Itu sudah saya rasakan enak. Gak ada istilah berantem dengan orang Mesir. Sekasar apapun dia wajah preman, ketika kita lembutkan dengan kata sapaan yang sopan seperti tadi, itu baik. Nah itu penting ya untuk panggilan itu kepada orang penduduk setempat, biar mereka respect kepada kita, baik kepada kita. Nah seperti itu ya, sahabat UP yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan dari 4 teman-teman kita yang baru datang di Mesir ini. Ternyata subhanallah, alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ini kita di Mesir kedatangan sekitar 1.600 mahasiswa baru yang belajar di Mesir. Mudah-mudahan ini nanti menjadi generasi duat Indonesia, para dai yang menyebarkan ajaran Islam. Ada yang lagi mau disampaikan? Udah, terima kasih atas waktunya. Ini bagi saya ini adalah pengalaman juga. Saya sharing pengalaman dan saya mendapat pengalaman baru untuk kedatangan tahun ini. Dan insya Allah mudah-mudahan itu bermanfaat juga bagi sahabat yang menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita bikinkan lagi apa yang harus kita bahas. Kalau yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Nanti kita masih bikin lagi konten yang lain. Untuk yang akhwatnya, yang perempuannya, nanti mungkin ada season lain. Kemudian yang lain tentang keajaran, insya Allah bertemu lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.